Yang masuk Madinah kita sebut dengan gelombang 1. Yang masuk Mekah kita sebut dengan gelombang 2. Gelombang 1 ini biasanya kloter 1 sampai dengan 15. Gelombang 2 sisanya kloter 15 sampai 25. Yang masuk Madinah ini tanggal 13 Mei sudah mendarat di Madinah sekitar 13 Mei itu sekitar 4 Zulkaidah. Mereka akan berada di Madinah selama 8 hari untuk melaksanakan Arba'in, sholat 40 waktu. Setelah itu mereka akan melaksanakan umroh ke Mekah sebagai umroh wajib dalam pelaksanaan haji tamattu. Artinya umroh dulu baru berhaji. Selama 8 hari ini mereka akan menghabiskan waktu sekitar 13 Zulkaidah. Sebelum berangkat ke Mekah, mereka melaksanakan mikot di Bir Ali. Ataupun Masjid Zulhulaifah. Dalam mikot ini ataupun memasang ihram ini kita dihendakkan melaksanakan mandi ihram, sholat sunat ihram, berpakaian ihram, dan menjatuhkan niat untuk umroh. Namun ini tidak bisa kita laksanakan secara penuh di Bir Ali. Kenapa? Karena jumlah jemaah sangat padat. Untuk berwudu aja kita antri. Jadi kalau mau kita laksanakan itu semua sangat mustahil. Dianjurkan pada jemaah untuk melaksanakan itu di hotel sebelum berangkat, sebelum memasuki bus. Nanti sesampainya di Bir Ali Anda cukup sholat sunat ihram ataupun menjatuhkan niat saja. Kalau situasi mendesak, kalau lapang bisa sholat sunat ihram. Perjalanan akan dilanjutkan menuju kota Mekah sekitar 4 jam ke Mekah, sampai nanti di hotel, susun barang, kemudian akan dipandu untuk melakukan umroh wajib. Apa saja umroh wajib tersebut? Pertama, melakukan tawaf sebanyak 7 kali. Putarannya ke kiri melawan arah jarum jam. Kita mulai dari Hajarul Aswad, kemudian menuju rukun Irak, kemudian rukun Sam, kemudian rukun Yaman. Ini dilaksanakan sebanyak 7 kali. Selesai melaksanakan tawaf, kita sholat sunat di belakang makom Ibrahim. Nah, sholat sunat di sini di belakang makom Ibrahim. Selepas itu kita minum air zam-zam. Kemudian Anda akan diarahkan menuju Safa Marwah. Yang dimaksud di sini Safa Marwah, Anda melintasi dari Safa ke Marwah ini dihitung 1 kali. Kemudian dari Marwah ke Safa 2 kali. Kemudian 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Finishnya di Marwah. Selesai di Marwah. Kemudian setelah selesai dari sa'i, kita melaksanakan tahallul, potong rambut, tahallul, ataupun bercukur. Apa saja yang perlu kita perhatikan di sini? Ketika memulai tawaf, Anda menghadap kiblat. Ketika Anda memulai sa'i, Anda menghadap kiblat.
Anda perhatikan sudut Hajarul Aswad nanti, dari Bukit Sofa ini akan kelihatan sudut Hajarul Aswad. Ada doanya ketika memulai. Kemudian berjalan, ada juga doanya dari Sofa ke Marwah. Di rambu-rambu lampu hijau nanti Anda disunahkan untuk berlari bagi yang laki-laki. Sesampai di Marwah, Anda lihat kembali Ka'bah, ada doanya sebelum memulai untuk yang lintasan kedua. Ada doanya juga. Sampai di Sofa, Anda kembali menghadap kiblat, ada doanya. Kemudian lanjutkan yang ketiga, keempat, sampai di Marwah, lihat juga ada doanya. Begitulah selanjutnya sampai 7 kali. Selesai itu dilaksanakan tahallul. Setelah tahallul Anda bisa membuka ihram. Buka ihram. Karena tadi dari Madinah itu sekitar tanggal 13 Zulhijjah, menunggu wukuf di Arafah tanggal 8 Zulhijjah, masih ada waktu sekitar 25 hari sebelum melaksanakan wukuf ini. Masih ada waktu sekitar 25 hari. Apa saja kegiatan Anda selama 25 hari ini sebelum menjelang wukuf? Anda bisa sholat sunat di Masjidil Haram, sholat sunat. Umrah sunat, Anda bisa melaksanakan umrah sunat ataupun badal umrah bagi keluarga kita yang sudah meninggal, tidak ada kesempatan, lagi sehat dulu, belum ada rezeki, Anda bisa membadalkan umrahnya. Berikutnya Anda bisa sholat 5 waktu di Haram. Berikutnya Anda bisa tawaf. Tawaf di sini saya anjurkan untuk tawaf di lantai 3 karena Anda tidak perlu memakai pakaian ihram. Kalau Anda mau memakai pakaian ihram, Anda ikut ke Tan'im untuk memasang ihram. Anda ikut ke Tan'im. Sebab kalau Anda tidak ikut ke Tan'im sekitar 15 kilo, Anda naik taksi ataupun naik bus, pakaian ihram Anda itu yang dari hotel palsu. Ada juga itu sebagian jemaah yang berpakaian ihram palsu. Ada yang memakai pakaian dalam, memakai kaos dalam, hanya untuk mendapatkan tawaf di lantai 1. Yang saya anjurkan Anda tawaf di lantai 3, sehingga Anda panjang lintasannya sekitar 5 km di lantai 3, butuh waktu 1 jam 15 menit. Mengapa kita harus fokus di pelaksanaan umrah sunat ini dan sholat 5 waktu di haram ini serta melaksanakan tawaf? Di dalam tawaf ini ada 120 berkah rahmat, 120 rahmat, 60 untuk orang yang tawaf, 40 orang untuk yang sholat, 20 untuk orang yang melihat Ka'bah. Haji itu artinya berkunjung ke Mekah, berkunjung ke Ka'bah. Jadi kalau kita sudah melaksanakan haji itu, hendaklah banyak-banyak memakmurkan Masjidil Haram. Jangan bertahan di maktab ataupun hotel. Karena makna dari haji itu adalah berkunjung. Anda akan mendapatkan 120 rahmat. Mengapa kita jaga juga ini? Agar semangat Anda menjelang wukuf di Arafah betul-betul terjaga, niat Anda terpelihara. Jadi setelah 25 hari Anda akan mendekati 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah Anda berpakaian ihram dari hotel, niat untuk haji, pakaian ihramnya. Kita mulai dari mandi ihram, sholat sunat ihram, kemudian niat haji. Anda akan ditransfer 8 Zulhijjah ke Arafah. Di sini bermalam 1 malam. Kemudian 9 Zulhijjah puncak Arafah. Ba'da zuhur sampai dengan maghrib Anda melaksanakan wukuf. Dalam wukuf ini artinya berdiam. Arti dari wukuf. Di sini kegiatan kita
Satu, ba'da zuhur nanti kita melaksanakan zikir bersama. Zikir bersama, kemudian setelah zikir bersama dia ada doa. Selanjutnya itu jemaah dipersilakan untuk secara mandiri melaksanakan zikir, doa ataupun membaca Quran. Anda harus mempersiapkan buku zikir, Al-Quran, buku-buku doa, karena waktu di sini panjang setengah hari itu, jangan terbuang sia-sia waktu kita. Ba'da Isya nanti Anda akan dibawa ke Musdalifah. Ba'da Isya, Musdalifah. Gunanya di sini untuk mabit ataupun bermalam, mabit ataupun bermalam. Sambil mengutip kerikil 70 butir. Besok paginya, ba'da sholat subuh tanggal 10, Anda akan dibawa ke Mina. 10 Zulhijjah Anda akan dibawa ke Mina, masuk ke tenda. Menjelang zuhur nanti ataupun ba'da zuhur Anda sudah bisa menuju Jamarat untuk melaksanakan jumrah ke Jumratul Aqabah, jumrah yang ketiga, sebanyak 7 butir. Ini di tanggal 10. Anda memasuki terowongan panjangnya sekitar 3 km. Pulang balik nanti 7 km. Kemudian sampai di jumrah. Yang pertama ini kita lewati, yang kedua juga kita lewati, kemudian yang ketiga melaksanakan pelemparan 7 butir. Setelah itu Anda bisa tahallul awal, tahallul ula, tahallul awal. Sudah bisa membuka ihram, membuka pakaian ihram. Yang menjadi permasalahan bagi jemaah di sini dalam melaksanakan pelontaran hari pertama ini, kita harus tahu posisi tenda kita, kemah kita sebelum terowongan ini. Anda perhatikan posisi tenda Anda ke posisi pintu terowongan ini. Nanti pulangnya pun Anda harus memperhatikan ini, karena kadang-kadang kita masuk dari arah sini, cuman keluarnya nanti belum tentu bisa dari sini, bisa dari sini, bisa dari posisi yang lain keluarnya. Jadi Anda harus memperhatikan posisi tenda ini. Kalau keluar dari terowongan ini sudah mudah, jarang jemaah yang tersesat ini, jarang tersesat. Inilah. Ketika pulang nanti Anda harus memperhatikan kembali di mana posisi tenda Anda dengan berpatokan pada pintu terowongan ini. Itulah yang kita laksanakan di 10 Zulhijjah. 11 Zulhijjah, hari-hari tasyrik, Anda melakukan pelemparan ke Jumratul pertama 7 butir, kedua 7 butir, ketiga 7 butir, 21 butir hari pertama. Hari kedua 12 Zulhijjah Anda juga melaksanakan pelemparan pada ketiganya 21 butir. Bagi yang mau napak awal, itu sudah selesai. Yang mau napak sani tanggal 13 Zulhijjah melaksanakan pelemparan kembali sebanyak 21. Sehingga genaplah dia 21 kali 3, 63 tambah 7, 70 butir. Yang bagi yang napak sani melempar hari ketiga di tanggal 13 Zulhijjah. Napak sani. Selepas napak awal ataupun napak sani, Anda akan dibawa kembali ke Makkah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Tawaf ifadah sebanyak 7 kali seperti biasa. Ini sudah pakaian biasa, karena di tanggal 10 tadi Anda sudah membuka pakaian ihram setelah tahallul awal. 7 kali, kemudian melaksanakan sa'i sebanyak 7 kali. Setelah selesai melaksanakan tahallul kedua, tahallul sani, melaksanakan tahallul sani. Sempurnalah ibadah haji Anda. Itulah dalam pelaksanaan perjalanan haji ini. Bagi yang gelombang kedua mendarat di Makkah langsung, yang menjadi perhatian sama kita adalah kapan dia memasang ihram. Ini yang menjadi permasalahan di gelombang kedua ini. Kalau ini ya ihram di Jeddah, untuk wudhu saja Anda nanti tidak cukup waktu. Jadi sangat mustahil untuk mandi ihram,
sholat sunat ihram. Nah, ini sangat mustahil di Jeddah karena bus untuk mengantar ke maktab itu sudah mendesak, sudah antri busnya. Jadi Anda akan sangat terganggu kalau memakai ihram di Jeddah. Bagaimana yang kita anjurkan? Ihramlah di asrama Haji Medan. Asrama. Anda mandi zuhur, mandi ihram, kemudian memakai ihram, sholat sunat ihram, memasang niat ihram, niat untuk umroh. Nanti menjelang masuk bus, sebelum ke bandara, sebelum masuk bus, Anda memakai jaket ataupun topi penutup kepala ataupun celana yang mudah dibuka, kalau bisa jangan memakai pakaian dalam lagi, hanya celana saja. Nah, jadi ketika masuk bus Anda membatalkan ihram Anda. Perjalanan dalam pesawat selama 9 jam ini kondisinya dingin. Anda akan tidak tahan selalu ke kamar mandi ataupun menjaga kebersihan pakaian ihram Anda. Jadi solusinya, makanya saya anjurkan tadi untuk memakai jaket, topi, dan celana. Ketika menjelang Yalamlam, sekitar setengah jam sebelum sampai Jeddah, Anda dibuka ini semua, tinggal menjatuhkan niat kembali, memperbaiki niat. Kita lebih sempurna ketimbang jemaah-jemaah yang hanya untuk mengejarnya di Jeddah, mengejar pakaian ihram ini. Kita tadi sudah ada mandi ihram, sholat sunat ihram, berniat sekian jam mulai dari zuhur sebelum maghrib. Kita sudah berniat ihram, memasang niat. Jadi kita sudah mengumpulkan deposit pahala dengan pakaian ihram. Arti ihram itu membatasi diri, menjaga diri. Kita sudah terpelihara sekian jam. Nanti menjelang Yalamlam, Anda tinggal menjatuhkan niat. Sampai di Mekah, Anda sholat subuh dan berangkat ke maktab. Bagi yang di Mekah, sampai di Mekah gelombang kedua, misalnya Padang Sidimpuan kloter 2021, dia masih punya waktu sekitar 9 hari sebelum Dzulhijjah ini. Anda juga kita anjurkan untuk melaksanakan umroh sunat, sholat 5 waktu, dan tawaf, sehingga niat Anda terpelihara untuk melaksanakan wukuf di Arafah ini. Semangat Anda masih penuh. Bagi yang gelombang 2, setelah melaksanakan wukuf di Arafah, Anda masih punya waktu sekitar 16 hari untuk sholat di Masjidil Haram. Kemudian Anda melaksanakan tawaf wadah sebelum dibawa ke Madinah, melaksanakan arba'in. Anda melaksanakan tawaf wadah, tawaf perpisahan. Di Madinah Anda selama 8 hari melaksanakan arba'in. Sekitar tanggal 16 malam atau dini hari, 15 malam dini hari ataupun 16 pagi, Anda akan mendarat take off ke Indonesia dan sampai di Medan sekitar tanggal 16 Juni sore. Selanjutnya Ba'da Isya Anda akan dibawa ke Padang Sidimpuan sekitar asar ataupun zuhur ataupun asar. Anda akan sampai di Padang Sidimpuan. Demikian saja saya ringkas. Saya kirimkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.